Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaktif relasi, proses otoriter, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian dalam teori-teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambilan keputusan, planning and decision maker. Pengorganisasian, organization, kepemimpinan dan motivasi, leading dan motivation, dan pengawasan, controlling, dan lain-lain. Ad-abrasi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa kata imam makna yang sama dengan khalifah. Hanya saja kata imam digunakan untuk keteladanan karena ia memperoleh dari kata yang mengandung arti depan dan berbeda dengan khalifah yang terambil dari kata belakang. Kita dapat berkata bahwa Al-Quran menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin. Sekali di depan menjadi panutan, ingarson tulodot, dan dalam arti lain yang belakang untuk mendorong sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh dipimpinnya atau tuturiya handayani. Para pakar setelah menelusuri Al-Quran dan hadis menetapkan 4 sifat yang harus dipenuhi oleh para nabi pada hakikatnya adalah seorang pemimpin umatnya, yaitu 1. As-sidq, yakni kebenaran, kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu al-amanah atau kepercayaan, yang menjadi dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. Yang ketiga yaitu al-fatonah, yakni kecerdasan yang melahirkan kemampuan menanggulangi persoalan yang muncul seketika sekalipun. Dan yang keempat yaitu at-tabligh, yaitu menyampaikan yang jujur dan bertanggung jawab, atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan. Kepemimpinan yang baik ditemukan 5 sifat pokok yang hendak dimiliki oleh pemimpin atau imam. Kelima sifat tersebut tertuang dalam 2 ayat, yakni dalam surah As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka adalah meyakini ayat-ayat kami. Dan surah Al-Anbiya ayat 73, sifat-sifat yang dimaksud adalah وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, yang artinya, dan telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Di 2 ayat di atas dapat diambil beberapa poin, diantaranya yaitu 1. Kesabaran dan ketabahan. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ketika mereka tabah dan sabar. Yang kedua yaitu yahduna bi amrina, mengatur masyarakatnya ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk kami, yaitu petunjuk Allah. Yang ketiga, wa auhayna ilaihim fi'lan khairat, telah membudayakan pada diri mereka kebaikan. Dan keempat yaitu abidin,
beribadah, termasuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang kelima yaitu yakinun, yaitu penuh keyakinan. Apabila amanat diabaikan, maka kehancuran akan tiba. Mengabaikannya adalah menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang yang tidak wajar memikulnya. Demikian salah satu jawaban dari amanat. Kita boleh dalam menetapkan pilihan kita, tapi ingatlah selalu sabda Rasulullah yang berbunyi, siapa yang mengangkat seseorang untuk satu jabatan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, sedangkan ia mengetahui apa yang lebih tepat, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah dan Rasul dan kaum muslimin. Selanjutnya, pandangan tentang pengaruh yang leader sentris ini sama selama beratus-ratus tahun. Tetapi khususnya pada saat sekarang ini beberapa batasan pandangan muncul. Tipe leadership selalu sering digunakan pada dasarnya. Dan dari beberapa pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam adalah yang pertama, kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat, tetapi juga ia merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sakral antara pemimpin dan Allah. Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan, karena keadilan adalah merupakan hak bagi semua manusia tanpa memandang dari golongan mana dan atas nama apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menerangkannya terlalu terburu-buru, dan apabila dalam kata-kata saya ini banyak yang salah dan dalam kata ini kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.